Halo semuanya, perkenalkan saya Nome Evangelina Pangaribuan dari 12 MIPA 5. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi, sinopsis, dan juga amanat dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari sebagai tugas akhir bahasa Indonesia saya. Biografi Ahmad Tohari. Ahmad Tohari lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 13 Juni 1948. Beliau adalah sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia. Ia menamatkan SMA di Purwokerto. Karya monumentalnya, Ronggeng Dukuh Paruk, sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Ia pernah mengenyam bangku kuliah, yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta pada tahun 1967 sampai 1970, Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto 1974 sampai 1975, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman 1975 sampai 1976. Tulisan-tulisannya berisi gagasan kebudayaan, dimuat di berbagai media massa. Ia juga menjadi pembicara di berbagai diskusi atau seminar kebudayaan. Dalam dunia jurnalistik, Ahmad Tohari pernah menjadi staf redaktur harian Merdeka, majalah Keluarga, dan majalah Amanah. Dalam karir keperanganannya, penulis yang berlatar kehidupan pesantren ini telah melahirkan novel dan kumpulan cerita pendek. Beberapa karya fiksinya antara lain trilogi Ronggeng Dukuh Paruk telah terbit dalam edisi Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris. Tahun 1990, pengarang yang punya hobi mancing ini mengikuti International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat dan memperoleh penghargaan The Fellow of the University of Iowa. Ronggeng Dukuh Paruk yang diterbitkan tahun 1982 berkisah tentang pergulatan penari tayub di dusun kecil, Dukuh Paruk, pada masa pergolakan komunis. Karyanya ini dianggap kekiri-kirian oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Ahmad Tohari diinterogasi selama berminggu-minggu. Hingga akhirnya Ahmad Tohari menghubungi sahabatnya Gus Dur dan akhirnya terbebas dari intimidasi dan jerat hukum. Bagian ketiga trilogi berjudul Jantera Biang Lala diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan cuplikannya dimuat dalam jurnal Manoa edisi Silence Voice terbitan Honolulu University tahun 2000, termasuk bagian yang disensor dan tidak dimuat dalam edisi bahasa Indonesia. Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Dancer oleh Rene T.A. Lislov. Trilogi ini juga difilmkan oleh sutradara Iva Irfansyah dengan judul Sang Penari pada tahun 2011. Tohari memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pembuat film Sang Penari dan berujar ini akan jadi dokumentasi visual yang menarik versi rakyat, bukan versi kota sebagaimana dalam film-film sebelumnya. Selanjutnya saya akan menceritakan kembali sedikit cerita dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Serintil adalah bocah berusia 11 tahun yang berprofesi sebagai ronggeng. Dia dianggap keturunan Ki Secamenggala yang diyakini dapat mengembalikan citra pedukuhan. Masyarakat setempat meyakini kehadiran Serintil menjadi pelengkap. Mereka meyakini kelengkapan dukuh terdiri dari keramat Ki Secamenggala, seloroh cabul, sumpah serapah, dan ronggeng bersama perangkat calungnya. Serintil adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal bersama 16 penduduk lain yang mengalami keracunan tempe bongkrek. Kedua orang tua Serintil merupakan pembuat tempe itu. Serintil yang kala itu masih bayi, lalu dirawat kakek neneknya. Kakeknya meyakini Serintil sudah kerasukan indang ronggeng dan dilahirkan sebagai ronggeng dengan restu arwah Ki Secamenggala. Karena anggapan seperti itulah, Serintil digembleng menjadi ronggeng. Kartareja, sang dukung ronggeng, mengajak Serintil mengikuti tahapan sebagai ronggeng sesungguhnya. Sebagai awalan, Serintil mandi kembang di depan cungkup makam Ki Secamenggala. Tahapan lain yang dilalui Serintil adalah buka kelambu. Dirinya tidak bisa memungut bayaran saat berpentas jika belum melalui tahapan ini. Di lain sisi, ada Rasus yang keberatan jika Serintil harus melalui semua syarat tersebut. Dia adalah teman main Serintil sejak kecil. Rasus merasa sakit hati dan cemburu karena Serintil menjadi ronggeng.
Profesi ronggeng artinya serintil menjadi milik umum. Kegadisan serintil disayembarakan. Rasus makin marah saat dirinya yang berusia 14 tahun itu tidak bisa berbuat banyak pada gadis yang dicintainya. Hingga suatu hari, terjadi pertengkaran antara Dower dan Sulam di emper samping rumah Kertareja untuk memperebutkan keperawanan serintil. Rasus yang juga berada di sisi lain rumah tersebut tidak bisa melakukan apapun. Kartareja menyaratkan seringgit uang emas untuk nilai keperawanan serintil. Tapi serintil mendadak muncul dari belakang rumah Kartareja dan mendatangi Rasus. Dia meminta Rasus untuk menggaulinya. Serintil lebih suka kehilangan keperawanan karena Rasus ketimbang dengan dua orang yang sedang memperebutkannya. Rasus mengiyakan permintaan serintil. Setelah itu giliran Dower dan Sulam. Sementara Kartareja menikmati hasil menjadi mucikari berupa sedikit uang emas dari Sulam, lalu seekor kerbau dan 2 keping perak dari Dower. Meski bisa mendapatkan keperawanan serintil, Rasus justru makin benci padanya karena pekerjaan ronggeng itu. Rasus pergi meninggalkan Dukuh Parut dan meninggalkan sosok serintil sebagai bayang-bayang ibunya yang telah pergi entah kemana. Serintil sempat menawarkan dirinya pada Rasus untuk dinikahi, namun Rasus sudah yakin dengan keputusan untuk menolaknya. Selanjutnya, pesan moral yang pertama, sebagai seorang wanita harus bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Yang kedua, hendaknya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan nenek moyang, yaitu kebudayaan yang memang patut untuk dilestarikan. Yang ketiga, dalam hidup, setiap manusia harus ikhlas menerima apa yang telah Tuhan takdirkan. Yang keempat, kita harus bijak dalam mengambil keputusan dan tidak perlu tergesa-gesa dalam memutuskan. Yang kelima, jangan pernah memiliki dan menyimpan dendam kepada orang lain, sebab dendam mampu membinasakan manusia. Yang keenam, setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan memiliki sebuah akibat. Perbuatan baik akan berakibat baik, perbuatan buruk akan berakibat buruk. Yang ketujuh, cinta tanah air.